ada di judul saya, yaitu tentang konflik sejarah Kamboja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Kamboja. Sejarah negara Kamboja, sebuah negara di daratan utama Asia Tenggara, bermula pada sekitar milenium kelima. Catatan mendetail dari struktur politik di wilayah yang sekarang merupakan Kamboja mula-mula muncul dalam catatan-catatan Tiongkok dalam rujukan untuk Funan, sebuah negara yang berada di bagian paling selatan semenanjung Indochina pada abad ke-1 sampai ke-2. Berpusat di hilir Mekong, Funan dikenal sebagai budaya Hindu regional tertua yang menjalin hubungan sosial ekonomi dengan mitra-mitra dagang maritim Indosfer di bagian barat. Pada abad ke-6, sebuah sivilisasi yang disebut Zenla atau Zenla dalam catatan-catatan Tiongkok menggantikan Funan sebagai negara yang menguasai wilayah yang lebih besar dan memiliki lebih dari satu pusat kekuasaan. Kekaisaran Khmer berdiri pada awal abad ke-9. Sumber-sumber menyebut inisiasi mistik dan upacara konsekrasi untuk mengklaim pengesahan politik oleh pendirinya Jayawarman II di Gunung Pulen atau Gunung Mahendra pada 802 Masehi, sebuah suksesi kedaulatan berpengaruh yang melanjutkan tradisi kultus Dewa Raja Hindu memerintah sepanjang era klasik sivilisasi Khmer sampai abad ke-11. Sebuah dinasti baru yang berasal dari tingkat provinsi memperkenalkan agama Buddha yang menurut beberapa cendekiawan mengakibatkan penghancuran umum dan ketidaklanjutan agama kerajaan. Nah, kronologi kerajaan berakhir pada abad ke-12. Prestasi-prestasi besarnya dalam administrasi pertanian, arsitektur, hidrologi, logistik, perencanaan, tata kota, dan seni rupa merupakan testimoni pada sivilisasi kreatif dan progresif dalam kompleksitas batu pijakan warisan kebudayaan Asia Tenggara. Penghancuran berlanjut melalui periode transisional selama sekitar 100 tahun yang disusul oleh periode pertengahan sejarah Kamboja yang disebut zaman kegelapan Kamboja yang dimulai pada pertengahan abad ke-15. Meskipun seluruh kultus Hindu tergantikan, sebuah situs monumen di ibu kota lama masih menjadi pusat spiritual penting. Nah, sejak pertengahan abad ke-15, populasi besar berpindah ke timur dan dengan beberapa pengecualian bermukim pada tepian sungai Mekong dan Tonle di Chak Tomu, Longfek, dan Audong. Perdagangan maritim adalah dasar paling berpengaruh pada abad ke-16. Namun, para pendatang Muslim, Melayu, dan Cham, para misionaris, dan para penjelajah Eropa Kristen makin mengganggu dan memengaruhi urusan pemerintahan. Keberuntungan yang ambisius, sebuah ekonomi satu tangan, dan budaya yang mengganggu dan ikut campur kerajaan pada bidang lainnya membuat wilayah tersebut memasuki era Longfek. Pada abad ke-15, suku-suku tetangga tradisional Khmer, suku Mon di bagian barat dan suku Cham di bagian timur, secara bertahap tergerogoti dan tergantikan masing-masing oleh Siam Tai
dan Annam Vietnam. Awal mula konflik Kamboja yang pertama, perebutan kepentingan berbagai pihak asing di Kamboja. Kedua, implikasi kebijakan rezim Pol Pot terhadap perkembangan konflik Kamboja. Ketiga, intervensi Vietnam di Kamboja. Keempat, perselisihan 4 faksi dalam rangka perebutan kekuasaan di Kamboja. Nah, tokoh-tokoh penting dalam konflik Kamboja yang pertama ada Pol Pot. Pol Pot adalah seorang politikus dan revolusioner Kamboja yang memerintah Kamboja sebagai Perdana Menteri Kamboja demokratis antara 1976 dan 1979. Berideologi Marxis-Leninis dan nasionalis, Khmer ia menjadi tokoh gerakan komunis Kamboja Khmer dari 1963 sampai 1997 dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Kamboja dari 1963 sampai 1981. Di bawah pemerintahannya, Kamboja berubah menjadi negara komunis satu partai dan mengalami peristiwa genosida Kamboja. Yang kedua, Khieu Samphan. Khieu Samphan adalah mantan politikus komunis Kamboja yang menjadi presiden negara Presidium Demokratis Kampuchea atau Kamboja dari 1976 sampai 1979. Ketika itu, ia menjabat sebagai kepala negara Kamboja dan salah satu pimpinan paling berkuasa dalam gerakan Khmer Merah. Di samping Pol Pot tetap menjadi sekretaris jenderal pimpinan tertinggi dalam partai tersebut. Khieu Samphan adalah bekas pemimpin Khmer Merah yang paling lama hidup. Kedua, selain Nuon Chea, pada 7 Agustus 2014, keduanya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan kejahatan melawan kemanusiaan pada saat genosida Kamboja. Yang ketiga ada Leng Sari. Leng Sari ini adalah salah satu pendiri dan anggota senior Khmer Merah dan salah satu arsitek utama genosida Kamboja. Ia adalah anggota Komite Sentral Partai Komunis Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot dan bertugas di pemerintahan Kamboja Demokrat tahun 1975 sampai 1979 sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. Ia dikenal sebagai saudara nomor 3 karena ia merupakan orang ketiga di komando setelah Pol Pot dan Nuon Chea. Nah, yang keempat ada Nuon Chea. Nuon Chea seorang politikus komunis dan revolusioner Kamboja yang merupakan kepala ideolog Khmer Merah. Ia juga sampai menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja yang demokratis. Ia umumnya dikenal sebagai saudara nomor 2 karena ia adalah orang kedua setelah pemimpin Khmer Merah Pol Pot, sekretaris jenderal partai selama genosida Kamboja tahun 1975 sampai 1979. Pada tahun 2014, Nuon Chea menerima hukuman seumur hidup atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kelima ada Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern baik di Republik Taiwan maupun di Tiongkok daratan. Nah, proses konflik Kamboja tahun 1960-an di dalam tubuh negara Kamboja terdapat
konflik yang melibatkan tiga pihak, yakni Khmer Merah yang didukung oleh RRC, gerilyawan non-komunis yang mendapat dukungan dari Amerika, serta rezim Phnom Penh yang mendapat bantuan dari Vietnam. Namun, kelompok yang paling radikal yang mendalangi berbagai aksi revolusioner, yakni Khmer Merah. Konflik Kamboja semakin rumit karena banyak intervensi asing yang berkepentingan. Khmer Merah sendiri merupakan kelompok Maois yang berkeinginan melakukan revolusi komunis di Kamboja melalui perjuangan bersenjata. Strategi Maois dilakukan dengan menguasai teritorial pedesaan melalui agitasi dan propaganda mereka, untuk kemudian melancarkan insurreksi di kota pusat kekuasaan. Nah, pada awalnya, gerakan ini mendapat simpati yang cukup luas dari kaum muda, khususnya kelompok mahasiswa yang kritis, yang mudah muak dengan keadaan Kamboja saat itu pada masa kepemimpinan Lon Nol yang dinilai korup. Gabungan romantisme anak muda ditambah daya pikat ideologi Maoisme yang menjanjikan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat menyebabkan Khmer Merah berkembang menjadi satu kelompok politik yang dominan. Banyak analis berspekulasi killing field yang terjadi di Kamboja, khususnya ketika Khmer Merah menggiring kelompok profesional, pengusaha, dan intelektual, serta masyarakat perkotaan pada umumnya untuk bekerja di pedesaan. Beberapa kelompok di Kamboja lebih berorientasi ke Vietnam dan Rusia, sementara Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot dengan aliran Maoisnya lebih berorientasi ke Cina. Kondisi politik inilah yang memicu perang saudara berkepanjangan di Kamboja. Apalagi kemudian kekuatan blok barat seperti Amerika turut bermain memperkeruh konflik yang ada. Dilatar belakangi oleh banyaknya perpecahan dalam tubuh Kamboja beserta ikut campurnya bangsa barat dalam hal ini. Amerika yang mendukung rezim non-komunis dan bertujuan menghalangi masuknya pengaruh komunis Vietnam di sana. Terjadilah banyak konflik yang mengakibatkan terjadinya kudeta militer yang disusupi dengan perang ideologi. Nah, yang terakhir, akhir konflik Kamboja. Pada akhirnya, konflik Kamboja-Vietnam berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Paris pada 23 Oktober 1991. Indonesia ikut ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC melalui pengiriman pasukan kontingen Garuda ke Kamboja sebanyak 3.957 personil pada tahun 1992 sampai 1993. Nah, dampak dari konflik Kamboja ini, konflik berkepanjangan di Kamboja membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Beberapa dampak konflik Kamboja yaitu ada munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indochina. Yang kedua ada munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja. Nah, yang ketiga, krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam. Oke, begitulah penjelasan saya mengenai konflik Kamboja. Dengan begitu, video ini dapat bermanfaat untuk kalangan pelajar dan semua, baik
Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan terima kasih.